Ketika pertanyaannya siapa aku tanpa masa laluku, saya berterima kasih dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Gagal, jatuh, bangun ya, membuat kita berada di state ini kan. Harus kenal dulu spiritual beingnya ini tadi. Baru mudah kita kenal kita sebagai human being ini tadi gitu. Kalau ada nih orang mau berbisnis dengan saya, udah berapa lama kamu bisnis? Berapa kali kamu gagal? Oh belum. Oh kamu belajar dulu lah. Kenapa saya? Why gitu. me? Why Yes. me? Kadang kita terlalu emosi ingatkan benda-benda yang tak baik tu. Cuba tulis apa yang saya gunakan my strengths atau my talents atau my skill yang benefit Ya, others benefit, gitu. ya. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Who am I? Welcome to the Who Am I podcast. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Jadi hari ini topiknya apa ya, Ai? Siapakah aku tanpa masa laluku? Siapakah dia? Emang orang nggak punya masa lalu ya? Harusnya ada semua ya, karena kan hidup. Mungkin masa lalu yang berat kali ya maksudnya ya. Ya. Ya, saya rasa ya. Rasanya kita semua punya masa lalu. Tinggal bagaimana kita memproses masa lalu kita di masa sekarang untuk hidup di masa depan. Oh, masa depan dan masa akhir Kak. Masa ya? akhir, Apa, masa depan dan masa akhir. Apa tuh Kak? Cerita sikit. Masa depan dan masa akhir. Kita kan sering mempersiapkan masa depan ya, dalam pendidikan, bisnis dan semuanya kan. Tapi bagi saya kita menyiapkan masa depan dan masa akhir hidup kita. Nah, jadi masa depan itu tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat tentunya ya. Seperti itu. Cantik. Jadi who am I without my past? Macam mana nak cerita ya? Apa bisa itu memang kita letakkan masa lalu di belakang kah atau di depan lalu kita pandang? Oh masa laluku seperti ini, seperti itu. Ini mungkin proses ya, proses apa? Memulihkan. Tergantung tipe otak sih menurut saya. Karena saya ini orang yang berjalan dari masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ulang-alik dia. Maju mundur. Saya pergi ke masa lalu. Unik ini. Karena tipe saya kan tipe master ya, yang konektivitas lintas masanya tuh kan kuat ya. Iya. Jadi kadang-kadang sulit untuk melupakan masa lalu kan. Sebenarnya kembali ke masa lalu untuk memetakan dan memperbaiki apa yang belum kita perbaiki untuk kita perbaiki saat ini ya, karena saat ini kan merefleksikan kehidupan kita di masa depan. Nah ada otak kita bagian yang dia memang berpikir masa depan saja ya, pikiran ke masa lalunya sedikit. Okay. Ada otak yang memang hanya memikirkan masa kini. Semua benar karena otak kita itu luar biasa. Tapi adakah yang memikirkan masa lalu terus menerus? Ada. Itu tenggelam berarti apa? Kecenderungan tipe emotion kan. Oh malah lebih. Apakah Kak Zai bagaimana nih? Karena emotion kan deep ya. Connectionnya kan deep ya. Itu namanya siapa makan cili dia rasa pedas. Pedas banget. Untung saya tidak terlalu suka pedas. Okey, makan coklat rasa manis. Manis gitu. ya. Jadi bagaimana kita melihat kegagalan sebagai pelajaran? Kegagalan. Bukan label kan? Ya. Jadi pasti kegagalan tu Pasti is normal ya. normal. Ya, dalam setiap Wajib. aspek. Wajib ada. Wajib. Jadi Kalau kita bagaimana nggak jadi gagal, pelajaran? bagaimana cara kita sukses kan? Jom kita cerita example of life kita. Ada pengalamannya. Pengalaman Gagal apa nih? gagal apa ya? Pernah? Saya kalau saya dilabelin orang gagal kan gitu. Oke, diberi label Label ya. oleh lingkungan orang Tapi gagal. kalau diri kakak sendiri merasa tidak? Okey, cerita yang pasal label tu dulu. label. Ya lingkungan kadang Ya, punya ekspektasi dan kita tidak bisa menjalankan, tidak sesuai harapan mereka, harapan secara kolektif lah ya, terutama saya gagal juga dalam pendidikan dan lain-lain, dan itu kegagalan yang sangat besar ya di lingkungan saya ya, di mana orientasi pendidikan itu sangat tinggi kan, karena saya memilih sekolah kehidupan kan, bukan sekolah formal kan gitu, sehingga label gagal itu menjadi hari-hari ya yang saya dengar kan gitu. Saya berpikir gagal itu apa sih? Saya tidak merespon, tapi saya berpikir respon kolektif ya lingkungan itu apa sih gagal itu? Saya gagal menurut manusia kah? Gagal menurut diri saya atau gagal menurut Allah?
Itu saya bertanya-tanya saya sendiri gitu kan. Saya tidak merasa saya gagal karena saya sedang berproses memahami apa sih yang terjadi pada diri saya gitu. Okay. Kalau saya like human context ya, itu deep context. Ya. Alam mana itu Menyelamat ya. naik ke permukaan lagi ya. Come back to earth yang di bumi ya. Let's ground back to earth ya. Kalau saya tu kegagalan atau pada saya itu sesuatu kegagalan ialah kalaulah saya time tu buat bisnes, ada banyak duit, ada angkanya besar ya, gak safe gitu. Gak ada financial planningnya. Gak pandai financial literacy-nya. Oh, kalau ada uang aja, okay, yuk travel ke sana ke sini. Sudah 44 country, negara ya. Tinggal di Jepang, bukan cuma travel lagi, tinggal di Jordan, Morocco, Yemen. Selalu travel. Tapi itu kepada saya kegagalan. Sebab enggak ada financial planningnya, financial literacy-nya. Tapi kan, bagaimana saya lihatkan kegagalan itu sebagai bukan saja pelajaran tapi kesyukuran. Sebab time tu saya ada wang, saya ada kesihatan dan kuat lagi kan, masih muda ya. Naik bas 7 jam, 10 jam, 15 jam okey. Naik flight, backpack backpack atau apa, no problem. Jadi time tu ada uang, saya bisa travel, saya udah I lived life. Like alhamdulillah, if apa-apa jadi pada saya hari, I know alhamdulillah I lived life gitu. Tapi masih terlambat. Sekarang ni saya jumpa orang bisnes hebat-hebat, saya bisa mulakan dengan pengalaman saya. I can add value to other people's company atau buka syarikat sendiri atau sekatilah boleh buat apa-apa bisnes. Jadi kalau siapa yang rasa aku enggak ada wang, aku ni no idea, no money, no time, sekarang aku dah tua macam mana gitu ya. Udah look at apa yang pengalaman yang kamu udah ada, apa yang asset kamu tu ya. Maybe it's not money, tapi you have other things. You are alive, masih hidup. Ya, masih ada bernafas. talent ya. Saya udah duduk di Dubai 5 tahun. Jadi bila pulang ke sini sama tim podcast ni, siapa ni krunya kata, wah, thank you for bringing the podcast to a global level. Sebab kan itu experience saya bawa ke sini. Jadi itu bukan kegagalan sebenarnya. Itu sesuatu yang kita harus bersyukurkan dan gunakan the talent. Betul. Use your talents, don't lose your talents. So everything tu, setiap proses tu ada something, catch it. Pada saya lah. Betul. Hikmah ya. Hikmah setiap Gagal itu sih normal ya, dalam bisnis, ya, dalam kehidupan, ya, dalam relasi, dalam apa saja kita butuh kegagalan untuk kita grow ya. Dalam bisnis ya, 10 bisnis itu 4 tuh gagal. Ya, 4 gagal, 3 biasa-biasa saja. Sisanya luar biasa. Yang luar biasa ini mengcover kegagalan, sekaligus yang biasa-biasa saja ini tadi. Itu pasti kita melewati kegagalan. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Ketika pertanyaannya siapa aku tanpa masa laluku, saya berterima kasih dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Gagal, jatuh, bangun ya, membuat kita berada di state ini kan. Jadi kita mensyukuri aja dan berterima kasih pada semuanya begitu. Attitude of gratitude ya. Iya, betul. Attitude of gratitude. Yang sering kita dengar itu kan kegagalan awal dari kesuksesan. Tidak akan kita sukses bila tidak merasakan kegagalan. Apakah memang harus stepnya seperti itu? Harus. Kalau ada nih orang mau berbisnis dengan saya, udah berapa lama kamu bisnis? Berapa kali kamu gagal? Oh belum. Oh kamu belajar dulu lah. Kamu gagal dulu. Gitu. Gagal dulu ya. Pernah bangkrut? Oh belum. Belajar dulu lah. Ketika orang sudah bangkrut ya, dan dia ya, artinya dia sudah melewati fase berat kan. Ketika mengalami lagi, it's okay. Kita bisa perjalanan panjang. Dan kegagalan tu ada satu hikmat juga ya. Dia hikmah ya. Sebab dia membumikan kita. Humbling apa ya? Humbling. Humble. Apa ya? Berendah hati ya, rendah diri, rendah hati ya. Rendah hati. Make you humble. Jadi tu juga kalau yang sadar lah. Ya, sedar diri tu. Bagaimana nih ketika orang-orang menghadapi kegagalannya dengan tidak sadar? Apa tipsnya? Ada yang tidak sadar. Bagaimana ya tidak sadar? Jadi dia misalan Emosi ya. lah misal apanya? Menyalahkan diri.
katanya apa? Mengalami Biasa- kegagalan, kegagalan tapi nih tidak kan. sadar. Biasanya kan orang nih gagal dalam satu bisnis, satu relasi kan. Seolah-olah hidupnya yang gagal kan. Padahal ibarat bisnisnya aja yang gagal, hidupnya kan enggak, masih bisa dilanjutkan kan. Betul, betul. Tapi seringkali seolah-olah hidupnya yang gagal. Hancur lebur kan gitu kan. Padahal itu hanya part kecil dalam hidup dia, hanya part bisnis. Hanya part relasi dengan siapa si A si B kan. Tapi Iya, tidak dengan relasi lainnya kan gitu kan. Iya, benar. Bagaimana itu solusinya? Who am I? UMI. Kenallah diri anda dulu. Sebab kalau kita dah kenal diri kan, we can separate. Kalau macam kemarin saya kenal ada couple ni, ada masalah. Tapi masalah di business dengan financial. Tapi I ask them, how is your, okay, businessnya aside, how is your perhubungan antara satu sama lain? Komunikasinya. Okay, we are good. It's only there's a business problem. Dan I say, so there's no reason for a divorce. Settle your business problem. It's nothing to do with your personal apa. Your personal okay, anak-anak okay. Cuma there's a business problem. So sort that out. Jadi mereka ni enggak usah konflik lagi kan. Udah understand. Oh, the problem is not us. We are fine. Masalahnya is the business. Okay, solve that first. Pada saya lah. Realizing, taking 2 steps back. Mengambil jeda. Sebenarnya tadi ya kunci utamanya sebenarnya ketika kita sudah mengenal diri kita, semua bisa kita handle kan. Selesai ya. Maka kenapa kita mengambil tema ya untuk mengenal diri itu kan itu poin akar dari semua persoalan kehidupan kita. Balik pada man arafu nafsuhu faqad arafu rabbuhu. Itulah foundation dia. Iya, akarnya di situ, rootnya di situ. Maka semua persoalan itu bawa dulu. Siapa diri kita? Kita mau bahagia. Apa sih yang membuat kita bahagia? Apa sih bahagia itu? Nah, kita meletakkan kebahagiaan orang itu seperti kebahagiaan kita, padahal kan tidak gitu lah. Jadi parameter Ya, itu akhirnya menjadi ukuran. penderitaan. Oh, ternyata ketika kita kenal diri kita, oh saya hanya butuh ini loh, oh saya hanya ini loh. Jadi hidup tuh lebih simple gitu loh. Emosi kita jadi lebih clear gitu kan. Bisa kita bukan hilang emosi ya, tapi kita bisa kawal dia, bisa handle dia. Sehingga kita mandiri secara mental, spiritual dan finansial. Ketika orang kenal dirinya tuh mustahil dia tidak mengalami kemandirian mental, spiritual dan finansial tuh rasanya mustahil. Jadi kita cakap pasal masa lalu ya. Jadi macam mana nak mulakan present life gitu. Kadang-kadang macam dia terlalu fikirkan masa lalunya, dia enggak bisa present, hadir. Kan? Kenapa tu senyum? Hadir. Ya, tak pernah hadir. Saat tak ada ini, present ya, pada saat present. ini. Jadi kalau Zai tu tekniknya, saya imagine, saya kan suka lukis kan. Jadi saya imagine sekarang saya ada paper yang kosong. Drawing paper. Okay, jangan kecil sangat lah, boleh besar lagi ya. Yang kosong. Yang dulu-dulu tu okay, udah gini. Okay, belajar, reflect. Okay, sekarang kalau ada paper yang kosong, macam mana kita nak menulis hayat kita yang baru, design a new life, be your own architecture of your own life kan. So I think this is one way for me to get past my past. Tadi kita dah cakap maafkan orang, maafkan diri. Okay, sekarang what's next gitu. Kalau saya itu saya ambil paper, tulis atau lukis, apa yang senang untuk you. Kalau I kat dia macam mana? Kalau kita masuk dalam pikiran kita itu kan ya sifatnya tidak tetap ya. Akan membawa kita ke masa lalu, masa depan, masa sekarang. Hati juga kita seperti itu ya. Kalau di dalam Cool Academy ya, di dalam program kita itu ada program Connecting to Your Body ya. Nah, tubuh ini yang membawa kita pada masa sekarang. Dia terlihat, terasa kan. Nah, sehingga ketika kita meditasi atau bernafas ya, kita meletakkan fokus kita itu pada physical body kita. Nah, sehingga kita hadir saat ini. Nah, kalau kita meletakkan kesadaran kita pada pikiran kita akan membawa kita kemana-mana gitu. Begitu juga pada hati kita kan. Nah, sehingga ketika kita bawa seluruh kesadaran kita pada tubuh kita, apalagi ketika kita sholat ya, kita hadir sepenuhnya di situ dalam tubuh kita. Karena dialah part yang hidup pada saat ini. Tubuh kita ya. Jadi ada body wisdom kan dalam buku kita ya, ada body wisdom itu tadi. Itu cara yang paling mudah untuk membawa kita pada saat ini. Interesting ya. Kalimat kehadiran dan kehadiran pada hadrat Allah gitu ya. Ya. Kan hadrat ilahi gitu kan caranya ya.
nasib aku belajar bahasa Melayu. Kalau dikaitkan dengan kita ada darah dari orang tua kita, secara genetik ada turunan dari nenek-nenek kita. Nah, itu bagaimana, Kak? Yang bagaimana apanya Untuk nih? memorinya itu kan masa lalunya pun akan terbawa ke mungkin kita tidak ingat kejadiannya ya, tetapi ada secara genetik. Apakah Ya kan ada sel memori ya di dalam tubuh kita. Itu sel memori itu kan sifatnya on off ya. Dia membawa memori masa lalu dari orang tua kita, kakek, nenek dan lain-lain ya. Dia on off ya. On off ya. Tinggal kita mau fokus kemana kan. Maka dalam Islam itu kan kita disarankan ya untuk membawa seluruh ingatan kita, niat kita kepada Allah kan. Sehingga memori ilahiyah itu yang aktif ya, sehingga memori genetik itu off. Memori ilahiyahnya, sifat-sifat ilahiyah itu hadir dalam diri kita. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu kan. Kalau kita menelusuri garis genetik ini kan panjang ya, bisa 7 turunan ya. Ke atas ya, ke atasnya lagi kan. Nah, bagaimana bypassnya kan? Ya bawa saja kepada Allah kan gitu. Cuma nak off tu button Kak? Apa secretnya nak off? Control ya. delete, shutdown. Fokus ya, niat dan fokus kita kan, niat dan fokus kita kan. Nah, ketika ada emosi-emosi yang sifatnya membawa kita jauh ya, pada emosi yang lebih melukai kita ya, saya selalu membawa pada ingatan kepada Allah kan kita. Artinya ini ingatan makhluk ini off di dalam sel memori kita kan, sehingga ingatan kepada Allah ini menenangkan. Nah, contoh ketika saya tidak ada orang tua, tentu saya khawatir ya. Bagaimana saya besok dan lain-lain ya. Of course. Nah, kalau saya ikut ya pada emosi itu kan kemana-mana tuh, malah mengganggu saya kan. Lalu saya reframe ulang kan dengan mengatakan, oh tidak mungkin Allah tidak memelihara saya. Subhanallah. Dia tidak ke sana kan. Tenang hati kita kan. Jadi bawa tuh pada sesuatu yang beyond diri kita kan begitu. Beyond diri kita. Iya. Beyond diri kita tuh who am I juga. Iya dong. Jadi manusia itu kan human being plus spiritual being ya. Jadi mengenali diri kita dalam aspek spiritual being sekaligus human beingnya. Harus kenal dulu spiritual beingnya ini tadi. Baru mudah kita kenal kita sebagai human being ini tadi gitu. Tadi nak jawab macam mana nak off genetik yang tak berguna tu teringat something ya. Saya ajar ya, saya share ya. Jadi kan ada zikir Asmaul Husnanya. Allahumma ya mumit ya batin ya kudus. Allahumma ya mumit mematikan kan. Ya batin hilangkan. Yang kudus kok bersihin gitu. Mensucikan, jadi kita baca ya memurnikan. Allahumma ya mumit ya batin ya kudus. Saya ingat lagi doanya ya. Ustazah saya kemarin ajar. Ya Allah, Engkau putuskanlah tali ikatan dan ingatan aku pada makhluk-makhluk-Mu dan Kau kembalikan aku dengan suci kesucian-Mu tu padamu. Iya. Itu kan doa ya. Doa sekaligus deklarasi. Kan? Ini itu jauh, affirmation iya. ya. Jadi aku putuskan tali ikatan ingatan. Bukan kita nak putuskan silaturahim. The attachment, the memory, memorinya genetik saja. yang macam clean up SD card betul, gitu ya. Betul. SD card, masih ada SD card. Photo gallery, delete ya. Allahumma ya mumit ya batin ya kudus. Nah, penting sekali kan kita untuk mengenal diri kita dalam konteks pikiran kita, hati kita ya, sistem tubuh kita seperti apa ya, memori kita ya. Tubuh kita ini luar biasa cerdas sekali kan. Kadang-kadang kita ada rasa sakit di sini ya. Kita pikir tubuh kita yang sakit ya. Padahal emosi yang tidak di-clearkan tersumbat di situ ya. Tersumbat di situ. Lymphatic massage. Tanpa di-clearkan sistem energial dalam tubuh kita, rasanya kita akan sulit ya, butuh waktu yang panjang untuk meng-clearkan sistem emosi psikologis kita itu tadi. Berarti Karena sudah kena fisiologi fisik ya? Fisik. Ya akhirnya jadi psikosomatik kan. Padahal akarnya bukan sakit fisik. Tapi emosi yang tidak diproses, yang tidak di-clearkan menjadi sumbatan pada sistem saraf kita, tegang dan lain-lain ya. Oh sini sakit kan gitu. Kalau kamu itu sakit pinggang, maksudnya kamu enggak ada duit. Enggak. Kamu itu bukan sakit pinggang, kamu itu enggak ada duit. Ya itu Kak Dian, quote-nya dari Kak Dian.
Ya, sakit pinggang, nggak ada duit. Ya, karena Kalau itu sakit kan perut, energi material kita ya berada di otot peswas ya. Kadang-kadang sakit kan, sakit. Saya bilang ini duitnya yang nggak cukup, sehingga mengenai sistem ketegang kan, hari-hari dengan kebutuhan kan, kok tegang kan, gitu ya. sarafnya kan, ototnya kan, gitu, tidak dirilis gitu. Karena tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Subhanallah. Self healing. Iya. Self healing. Amazing. Wow. Cool. Jadi siapa yang apa ni, langkah aksi ya? Action steps. Tulis ulang satu kisah hidup dari sudut pandangan kekuatan. Rewrite one life story from a perspective of strength. Yes, Ya, strength, ya. kadang-kadang kita terlalu emosi ingatkan benda-benda yang tak baik tu. Cuba tulis apa yang saya gunakan my strengths atau my talents atau my skill yang bisa apa tu memanfaatkan ya, yang benefit others Ya, benefit gitu. ya, ya. Ya, masya-Allah ya. Jadi kan tadi kita ngomong tentang siapakah kami tanpa masa lalu. Tanpa masa lalu kami kan. Jadi ramai orang tu masih hidup dalam masa lalunya gitu kan. Jadi kalau macam mana nak lompat dari moving from victim to victor gitu kan. Jadi kita fokuskan pada apakah tujuan hidup dan kontribusi kami gitu. Tujuan Kita share hidup ya. Ya. Macam mana kita nak connectkan identiti kami dengan mungkin tujuan dan impact untuk sosial gitu. Kakak share. Apa inspire kakak untuk mulakan Cool Academy gitu? Itu dia. Wah. Apa tujuan hidup saya ya? Ini sebenarnya pertanyaan semua orang ya. Bagaimana kita menemukan tujuan hidup, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi pada kenyataannya, tak semua orang memahami tujuan hidup dia. Jadi dia numpang dengan tujuan hidup orang lain, numpang terhadap tujuan lingkungan dia, even itu juga keluarganya kan. Nah, untuk memahami apa tujuan hidup kita, saya rasa kita harus memahami apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Wow. Balik lagi kan, ini kan, Who am I? Ya. Karena banyak orang merasa sudah menemukan tujuan hidup, tapi kok kamu nggak happy begitu? Iya, iya. Dia lakukan banyak hal ya, melayani dan lain-lain ya. Saya mengenal banyak orang yang seperti itu kan. Oh, ternyata itu bukan tujuan yang Tuhan inginkan atas dia. Wow. Jadi bukan apa tujuan hidup saya, tetapi apa tujuan Tuhan menciptakan saya dan jadikan itu tujuan hidup kita. Cantik. Maka itu akan menjadi powerful. Pertolongan-pertolongan itu akan datang begitu. Jadi Kak Dian, apakah menginspirasikan Kak Dian untuk mulakan Cool Academy? Inspirasinya tentu pada perjalanan sendiri ya, yang mengalami proses panjang untuk sampai pada sebuah kondisi menerima ya semua proses hidup itu tadi ya. Tujuan utama saya bagaimana setiap orang itu tidak mengalami proses panjang seperti saya gitu kan. Jadi kita buat toolnya lah. Tujuan utamanya untuk mengenal diri terlebih dahulu, karena itu solusi atas semua persoalan. Saya udah coba dengan semua solusi ya, itu proses panjang sekali gitu. Nah, ketika saya kembali ke dalam diri saya, oh ternyata ini solusi untuk semua. One solution for all lah. Jadi untuk example ya, mengatasi masalah Mental, satu-satu ya. Masalah mental itu kan agak sulit ya, emosi ya, kesedihan ya. Yang Kak Dian cerita yang ibu bapanya meninggal. Iya, itu kan gitu sulit tuh. Terus down ya. Itu kan sulit, panjang sekali. Sangat panjang gitu kan, rasanya berkutat pada emosi itu bertahun-tahun kan nggak oke ya, nggak oke ya gitu kan. Oh ternyata hanya satu aja, saya belum paham diri saya gitu. Ketika saya mulai menyelami gitu, oh ternyata ini loh solusi buat semuanya, baik itu persoalan mental, spiritual maupun finansial gitu. Nah, sehingga kita di dalam Cool Academy itu
poinnya itu aja. Bagaimana setiap orang itu mandiri secara mental, spiritual, dan finansial. Nggak bisa satu-satu tuh nggak bisa. Harus ketiganya baru dia sempurna. So interesting. Dan hanya bisa kita capai itu ketika kita mengenal diri kita. Jadi semua tool ya, semua program kita di Cool Academy itu saja membawa orang untuk mengenal dirinya dalam beragam program, baik itu profiling, training, dan lain-lainnya. Jadi Ai pernah tak melalui apa-apa profiling yang dulunya Ainya negatif lepas tu jadi positif atau apa gitu? Oh, pernah tentunya, karena basic saya mengenal diri pun terbantu sekali dengan profilingnya Cool ini ya. Kalau dulu masih manual, ada dengan teknologi apa Kak, foto aura, kemudian Scanning energi, EEG, biosensor. Kemudian sekarang sudah dengan mudah sekali hadir di kita semua ya, melalui handphone pun kita sudah bisa belajar, mengenal, memahami diri kita dengan hasil profiling itu sendiri. Tentunya mungkin awal-awal kita hanya meraba-raba ya, saya ini seperti apa sih sebenarnya, apakah benar pemalu kah, pemarah kah, aktif kah, ceria kah. Ya. Kadang kan kita hanya menilai diri kita hanya berdasarkan apa yang dilihat orang. Kamu begini, kamu begitu. Tapi benarkah seperti itu? Tapi dengan profiling dengan teknologi tentu akan lebih akurat. Karena lebih akurat ya. Pasal scientific base gitu Ya, ya. betul. Baru macam puas hati gitu. Tidak mengada-ngada, tidak mengira-ngira. Kalau enggak dengan teknologi, gawat nih cenayang. Iya. Observasi pun pengalaman dari anak ya, observasi kan. Kalau anak-anak seperti Anza, pengalaman Anza itu hanya berdasarkan observasi aja. Tidak ada teknologi yang bisa membaca autism syndrome, hanya berdasarkan observasi. Nah itu dengan teknologi akan sangat membantu sekali, setidaknya kita tahu potensi yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi, sehingga pendekatannya pun bisa lebih efektif. Dan itu sangat membantu kita untuk lebih memahami diri kita juga dan memahami anak-anak kita. Wow, so interesting. Karena dengan teknologi itu kan dipetakan frekuensinya ya, energinya ya, vibrasinya ya, karena itu basic kita. Jadi beyond kata-kata gitu. Kita bisa mengukur level energi dia, level frekuensi dia gitu kan, getaran dia itu seperti apa gitu. Di situ kita bisa melakukan pendekatan yang tepat. Kalau tu apa tu teknologi apa kalau seseorang pergi ke websitenya itu macam mana nak buat test tu? Bisa ya? Bisa macam-macam di situ kan ada. Ada voice mapping juga ada. Voice mapping dari suara kan. Nah, suara ini kita warisi ya. Mungkin sedikit yang tahu ya. Kita warisi suara kita dari generasi ke generasi sebelumnya. Jadi suara itu bisa memetakan emosi kita. Emosi kita tidak hanya sekedar mewarisi penyakit ya. Tapi tabiat ya, watak ya. Patutnya Harta, ya. warisi harta ya. harta lain dia bagi. Jadi sifat genetik itu warisan. Kita menerima warisan semuanya. Gitu. Ya, dengan memetakan dengan voice mapping itu bisa dipetakan body, mind, spirit, and soul-nya gitu. Kalau Zai tu macam mana Zai connect identity dengan apa yang Zai kerjain sekarang ya, untuk share atau add value pada others. Ini udah tahun-tahun dulu lah ya. I did a profiling, Gallup Strengths Finder, to find myself. Pernah dengar ya, Gallup Strengths Finder. Jadi yang Zai lepas buat testnya, saya belajar, aku ada empathy number 1, positivity, ideation, bisa adaptasi. Jadi saya cakap, ni dia bukan secara labeling. Sebab bila saya faham yang saya ada empathy tu, yang cakap, sebab itulah kalau aku tengok orang sesat ya di luar tu, aku mestilah, excuse me, are you okay? Can I help you? Betul. Kepo lah kan. Kepo, Jadi ya. harus kepo with a purpose gitu sekarang ya. Jadi tulis buku, jadi pakar motivasi and all. Tapi nak sharekan bab mengenal diri tu, let's say saya udah tahu, okay, I number 1 empathy. Tapi empathy tu dalam Gallup Strengths Finder punya language tu, dia ada empathy yang mentah, raw empathy dan matured empathy. Jadi empathy yang mentah atau empathy yang matang. Yang mana itu cantik. Bila saya mempelajari diri, dia sedar dulu, lepas tu belajar. Jadi bila saya belajar tentang tu, terus cakap,
okay, minggu ni aku mau test. Bila aku empathy tu, ini empathy yang mentah, sympathy ya. Atau empathy yang matang. Okay, kamu ada masalah ya. Solusinya apa? Kamu mau solusi atau mau saya cuma dengar gitu? So, your problems, right? So, saya bisa, kau faham ya? Jadi enggak dengar je terus macam, alah kesiannya. Nanti saya yang nangis. Lebih dari orang tu. Betul. Capek dong. Itu cocok untuk emotion ya. Kalau tipe saya tak boleh, tak Curhat, begitu. tak boleh curhat ya. Saya tidak terima curhat. Tidak terima curhat ya. Curhat, by the way, is curahan Hati. hati. Yes, for those who don't know, because I just learned. Yeah. Jadi semua itu potensi di dalam diri kita ya. Potensi itu akan berkembang atau tidak, Yeah. tergantung bagaimana kita memproses dan merespon hidup kita. Correct. Apakah dia mentah atau dia bertumbuh matang, dewasa dan berbuah. Nah. Itu prosesnya kan gitu. Nice. Wow. So dalam istilah in my world, in my step up journey itu, how do you turn your pain into power, turn your passion into profit with purpose? Sebab bukan macam dia cakap bukan setakat cari wang, nak kaya raya. Okey, kaya lepas tu apa kan? Iya betul. Ramai orang kaya masa kosong, tak happy. betul, ya. Ramai selebriti udah ada nama, ada uang, ada segalanya, bunuh diri. Ya. Kenapa? Sebab enggak kenal Diri. who am I. Kan Kak? Betul. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah kenal diri kita tahu tujuan hidup kita. Maka semua itu menjadi lebih mudah. Seperti jalan tol aja. Cepat grow-nya. Kita ini fitrahnya itu bertumbuh. Nah, ketika kita tidak bertumbuh tapi pasti ada proses yang salah. Saya selalu kata kalau di kelas-kelas ya, gitu kan. Coba lihat pohon mangga di depan itu ya, dia berbuah ya. Iya. Kita ini manusia harus lebih itu berbuah kan. Ketika kita tidak berbuah dalam hidup kita, pasti ada something wrong ya. Proses yang tidak clear di situ begitu. Jadi proses to be fruitful to others ya, membuah yang fruitful, yang nafik ya, yang memanfaatkan Bermanfaat, ya. Jadi cuba kita membantu pendengar menemukan cara mereka memberi manfaat bagi orang lain. Kalau kakak misalnya apa tak ai personal life story ya, macam kakak tukarkan macam mana benda ni jadi manfaat untuk orang lain gitu. Ada tak? Share. Apa ya? Nah, sebelum kita menjadi bermanfaat buat orang lain kan kita harus bermanfaat dulu buat diri sendiri kan. Terima kasih. Paling tidak kita harus mandiri dulu, mengatasi diri kita gitu kan. Nah, seringkali orang memberikan kebaikan kepada orang lain tuh ada luka dia kan. Yes. Ya kan, luka dia kan. Itu obat bagi dia. Iya. Bagi saya it's okay. Yang penting dia sadar dan tahu kan. Iya. Tolong orang itu sebenarnya dia sedang menolong dirinya. Betul. Yang pernah mengalami itu kan gitu. Yap. Yap. Jadi menolong orang juga healing ya, secara tidak Betul. langsung ya Of kepada course. diri kita sendiri ya begitu. course. Karena itu yang saya alami sih. Saya senang bantu orang ya. Ya. Saya senang bela orang ya, saya senang berdiri di depan orang ya, wah, pasang badan ya. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan itu untuk saya kan gitu. Betul. Faham. Atau misalnya macam bila saya accident, enggak bisa jalan lagi. Doktor kata enggak bisa jalan lagi atau hampir mati kan. Tapi bila saya udah belajar jalan pelan-pelan, saya cakap, kenapa yang masih sihat-sihat ni kayak enggak ada tulang belakang gitu. Spineless ya. Okay lah, I didn't say that, but I said it in my head. Tahu merebahan di sini. Kau merebahan namanya. Rebahan. Rebahan. Berbaring ya. Berbaring. Anyway. So bila jadi saya ambil example saya tu, itu sesuatu yang musibah ya. Ya, Jadi musibah. saya belajar jalan. Jadi dalam saya berjalan tu dan saya di stage pula sekarang, jadi satu role model. How do you say role model? Role model tahulah ya. Iya. Satu contoh. Contoh. Ya, contoh untuk ramai gitu. Iya, betul. Ai, apakah pengalaman kamu? Pengalaman yang pasti selama menjadi ibu ya, yang saya ingin share ke sesama ibu, nggak hanya ibu muda yang tentu yang memiliki anak-anak spesial, itu kadang mereka merasa tidak ada teman, kemudian hopeless lah menghadapi ya anaknya. Kadang mereka mencari pelarian ke banyak hal, entah menyalahkan diri, bahkan menyalahkan lingkungan, dan bahkan menyalahkan anaknya sendiri. Tapi di sini yang perlu kita lihat bahwa
kalau pengalaman saya, jangan sampai kita merasa malu atas kehadiran anak-anak kita, atas keberadaan anak-anak kita. Nah, itu ketika kita menyadari dan menerima bahwa itu memang sebuah amanah ya, amanah, kemudian anugerah, dan itu proses kita untuk semakin kalau tadi kakak bilang menumbuh ya, kita harus bertumbuh, yaitu jalan kita bertumbuh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan hanya sekedar ibu yang lebih baik ya, tapi manusia secara pribadi, personal kita. Sehingga dalam proses mengasuh, kemudian menjaga anak-anak spesial kita, itu adalah jalan kita untuk menjadi personal yang lebih baik lagi, menemukan who am I-nya kami. Gitu saja sih. Sebelum I sepositif nih kan, share yang tidak positifnya. Nanti. Waktu yang ini positif ya, udah oke gitu ya, okay. udah mantap. Yang tidak oke. Time rasa negatif tuh, perasaannya apa? Bisa di share tak? Verbalize that. I want to hear that. Mungkin ya itu tadi, dari awal bersyukurnya saya tidak pernah merasa malu akan kehadiran anak saya, kondisi anak. Gitu kan, kadang karena banyak orang tua yang merasa malu, minder mendapatkan memiliki anak-anak autism, anak-anak spesial kan gitu kan, sehingga malu keluar, kemudian kalau melakukan tindakan-tindakan yang dirasa kurang sesuai lah dengan norma-norma lingkungan, itu ada perasaan malu sehingga menyembunyikan anak, kemudian ya banyak hal lah yang dilakukan. Nah, itu alhamdulillah di saya, di suami, keluarga lah, itu tidak ada perasaan malu itu. Sehingga kalau perasaan negatifnya apa ya? Tunggu harus dicari. Macam kesal lah aku gitu. Kalau kesal tidak, mungkin lebih menyalahkan diri. Apa ya? Mempertanyakan lagi mungkin ya. Kenapa saya? Why gitu. me? Why me? Why me? Tapi langkah mempertanyakan itulah saat ini saya jadi paham. Oh, ternyata ya kenapa saya gitu loh. Mungkin disinilah saatnya kita share lebih banyak kan, untuk gimana caranya nih, gimana mengatasi why me-nya ini, pertanyaan-pertanyaan negatif yang sering muncul. Kemudian apakah ini, banyak yang bilang juga merasa itu sebagai aib, merasa sebagai karma, Hukuman. Wow, karma. Betul sekali. Nah, jadi why me-nya itu yang harus ditemukan. This is a good one. Why me boleh jadi tajuk buku ya. Yeah, why me? Sehingga Why step me? Why not? berikutnya, Yeah. Why me? Why not? step berikutnya itu jadi kekuatan. Yeah. Gitu sih. Because Sesuai tu dengan judul bukunya. Zan. Yeah, why me? Because why me when I break my spine ya? Yeah. Enggak fikir banyak. Yeah. Nak dekat 1 tahun dalam nak maksa accident tu baru I cakap, why did I have to go through this accident? Why me? Like banyak-banyak orang, why me? Dari why me tu saya tanya, ya Allah, who am I? Why am I here? Ya betul. Jadi the why me is a very powerful question. Kalau you tak tanya why me, you okay lah, pasrah lah, inilah hidup aku, okay lah, whatever. Memanglah whatever. Tapi bila you betul. why me tu, you nak betul-betul find out. Yeah. Kenapa saya? Why me? Sebab nak tanya, who am I and what is my purpose? Betul. Tidak bertumbuh. Kan? tadi. Bukan semua orang patah pinggang 8 Tidak skru berbuah. apa? Apa tadi? Fruitful. Fruitful ya. Interesting ya itu. Ya, jadi jadi masa yang down atau apa-apa yang depression tu ya. Saya cakap word depression tu actually kalau kita pecahkan dia deep rest. Jadi kalau kita terlalu down ke apa, you need time out from the usual kan. Tapi kalau yang kerja yang tak ada masa nak rest, apa kegiatan yang buat you guys rest besides breathing? Kak Dian cannot say breathing anymore. Selain breathing, selain dari 3 jam pagi tu dah tak boleh tidur. Selain bernafas, ngapain lagi kita? Kalau Ai, Kalau saya menyepi. silent ya. Silent. Saya senang menyendiri sebenarnya. Itu breathing jugalah. Breathing. Mindful breathing. Kalau Zai selalunya I hide my phone atau tutup internet airplane mode. Internet tutup phone airplane mode gitu.
Jadi kayak hilangkan diri ya. Jadi menyempi ya. Sama, Kira silent inilah silent retreat tu memang Caranya beda-beda, tapi Silent ini saya kembali lagi ya pada dorongan pertanyaan yang muncul pada setiap manusia ya. Kenapa saya? Why gitu kan? me? Ya. Kenapa saya? Nah, itu pertanyaan Anda sudah berada di jalan yang benar. Yes, actually kan? Karena kenapa saya menjadi siapa saya? Iya. Artinya memang kita sudah inline, sudah berada di jalannya gitu loh. Prosesnya itu berbeda-beda pada setiap orang. Jadi bila udah faham siapa saya jadi apa? Kita faham apa? Siapa Anda? Siapa Anda, dan siapa kita. Karena ketika kita sudah paham diri kita mudah paham orang. Kan. Kita sudah kenal diri kita mudah kenal orang. Jadi semua jadi lebih mudah. Bukan berarti hidup baik-baik saja ya. Iya, of Tapi course. kita bisa memprosesnya dengan baik, menghadapinya dengan baik, dan menyelesaikannya dengan baik. Ujian dan cobaannya tetap ya. Pasti, itu pasti. Kalau tak ada tu udah di dalam kubur. Mungkin dalam tak tahu, maybe ada challenge, saya enggak tahu lagi, belum experience. Itu tidak Tapi menjamin situasi kita baik-baik saja ya. Tetap ada. Tetapi kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya begitu. Nice. Sebab cara komunikasi, cara fikiran, the circle udah lain ya. We become a better you gitulah ya. It's saya cakap ramai orang cari motivation. Tapi motivation itu kadang-kadang kita cakap pasal positive mindset, ada toxic positivity. Kan? Jadi apa yang lebih deeper dan lebih fruitful daripada motivation pada pendapat you guys? Ini ada kasus ya, kita harus membiarkan segala sesuatu itu normal, natural, organik. Ada satu orang nih datang kepada saya, dia tuh dari kalangan high class lah ya, dengan Elite elite lah ya. Terus ada titik di mana dia jenuh gitu kan. Dia jenuh, jadi saya ajarkan dia bernafas dengan benar. Bukan bosan ya. Di atasnya Di atas lagi bosan. kan. Oh, okay. Boring. Dia sudah rasa letih ya. Setiap hari dia dengan kegiatan-kegiatan sosialnya yang tidak sosial sebenarnya dia rasa ya, Sosial. gitu kan. Tidak sosial ya. Lalu saya ajarkan teknik nafas yang dia praktekkan. Wow. Terus dia merasa tenang sekali. Subhanallah. Pikiran dia tidak ada berkecamuk, tidak ada dorongan untuk pergi-pergi di tempat yang enggak jelas. Tapi apa yang terjadi? Dia takut dengan keheningan itu. Seriously. Iya, Keheningan itu peace ya? iya dia takut. Wow. Dan itu saya wow gitu kan. Di situ saya sadar. Tidak bisa orang itu kita langsung lompat ke rest and peace. Itu pelajaran luar biasa bagi saya. Jadi kita harus memasuki, bawa dia, mendorong dia untuk memasuki huru haranya emosi dia. Ya kan? Bukan saya think ramai orang maybe dia enggak mau solusi, dia cuma dia enjoy the process of the problem. Ya, pasal dia mau cari apa cara untuk solve the problem. Tapi kalau terlalu peace dia kayak kosong hidupnya gitu ya. Lagi worse ya. Dia tidak ada ingin untuk pergi belanja yang tidak penting gitu. Berubah total hidupnya gitu kan. Di situ saya melihat, oh ini loh manusia sesungguhnya kan. Manusia komplikasi Dengan segala macam ya. Ya. Ketika tidak tenang ingin tenang, ketika sudah tenang ingin gelisah lagi kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Selalu mencari. Ini kasus yang unik sekali gitu, unik bagi saya. Jadi kalau nak jawab pada soalan tadi tu, motivasi tu can be a toxic positivity ya. Ya, bisa jadi. Kalau akhirnya apa lebih atau lebih important daripada motivation? Kalau saya daripada motivasi mungkin lebih ke Jadi kakak tu Berdoa. kira kakak tadi tu kira inner peace ya untuk Yang breathing. tepat sebenarnya kita lakukan tuh refleksi. Reflection. Refleksi. To have inner peace. Iya. Auntie and you? ya refleksi, terus ya berdoa, lebih banyak berdoa saja, zikir, lebih mendekatkan diri. Nice. Sebab bila saya mula jadi ada tulis buku dari pakar motivasi bla bla bla, saya cakap motivation is not enough. I say motivation, yeah, okay, then what? Yang benarnya pada aku lah ya, dan lagi belajar ya aku ni, healing transformation. Healing transformation. Sebab motivasi tu untuk keluar ya, how you manage your mind, your emotion. Tapi healing transformation starts from inside out. Lepas tu dah tulis buku, I think lepas 3-5 tahun
cakap no, motivation is not enough. Sebab tu di luar tu ramai pakar motivasi. Dia motivate. Kayak bagi Panadol ya. Di sini apa ya? Nurofen apa ya? Sama. Apalah Panadol. Tapi Panadol tu just tutup. Okay, Sementara headache ya. Okay, remove your headache. Tapi headache-nya sebab lain-lain kan. Jadi your healing transformation, how you feel inside is I think the thing that you need to work on. When you heal, it's you understanding who am I.